Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada review kali ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Rasanya sudah lama tidak mereview. Semoga review kali ini dapat menghibur teman-teman pecinta film. Sebuah kisah film drama keluarga yang menarik untuk dinikmati. Film yang berjudul The Cobbler. Menurut Translate artinya tukang sepatu. Film ini mengisahkan seorang yang bernama Max mewarisi pekerjaan ayah dan kakeknya menjadi tukang reparasi sepatu. Namun suatu hari telah terjadi keajaiban yang datang dari sebuah mesin jahit peninggalan kakeknya. Bagaimana kisah lengkapnya? Ayo kita simak film The Cobbler. Eerst hangt er gesteld auf dem Gas. Di awal kisah diperlihatkan beberapa orang yang sedang berkumpul di sebuah toko reparasi sepatu. Masing-masing mereka curhat tentang keadaan ekonomi keluarga yang terus terpuruk, tentang meningkatnya harga sewa ruko oleh pemiliknya, sehingga menyebabkan mereka harus saling membantu satu sama lain. Ini adalah kisah generasi kedua keajaiban yang dialami oleh seorang profesi tukang sepatu. Dia adalah Pinchas, ayah Max pemeran utama film ini. Pinchas mengatakan bahwa untuk dapat menguasai seseorang, kita harus berubah menjadi orang itu. Rencana pun disusun. Pinchas harus memperbaiki sepatu pemilik ruko itu. Saat ia sedang mereparasi sepatu, Max kecil masuk ke ruangan ayahnya, dan ia bertanya apa yang ayahnya lakukan. Max bertanya tentang mesin jahit yang digunakan ayahnya. Pinchas pun mengatakan bahwa ini adalah mesin jahit untuk memperbaiki sepatu. Warisan kakek Max ini adalah mesin yang paling istimewa. Lalu Pinchas pun mulai bercerita. Dahulu kala pada malam yang dingin datang seorang gelandangan mengetuk pintu toko sepatu kakek Max. Lalu kakek Max menampung gelandangan itu dan memberinya makan, memperbaiki sepatunya di mana tidak ada seorang pun yang mau melakukannya saat itu. Namun keesokan paginya gelandangan itu pun sudah pergi diam-diam. Tapi di tempat tidurnya ada sebuah mesin jahit ini. Cerita itu telah mengesankan Max, namun tentu saja ia belum mengetahui apa-apa. Ini adalah Max dewasa. Aktivitasnya sama seperti orang tua dan kakeknya. Dia telah mewarisi sebuah toko reparasi sepatu. Sebelum kejadian itu, terlihat Max ogah-ogahan menerus usaha ayahnya. Ayah Max sendiri saat ini sudah tidak diketahui di mana keberadaannya. Ia hanya tinggal dengan ibunya yang sudah tua. Itulah yang menyebabkan Max sangat marah kepada ayahnya yang sengaja meninggalkan mereka. Hal itu pula yang menyebabkan ia tidak tulus meneruskan pekerjaan itu. Namun tentu saja Max tak bisa berbuat banyak karena ia lelaki tanpa keahlian, kecuali pandai memperbaiki sepatu. Inilah aktivitas harian Max. Namun karena Max merupakan generasi keempat, tentu saja mesin tua itu tidak lagi digunakan. Kini peralatan yang digunakan Max jauh lebih baik. Filmnya pun dimulai. Seperti biasa Max melayani pelanggan, aktivitasnya itu tentu membuatnya sangat jenuh. Saat istirahat, Max melihat seorang wanita seksi yang kebetulan tinggal di sebelahnya. Wanita itu bersama pacarnya. Melihat hal itu, tentu saja Max merasa minder dan merasa mustahil bisa memiliki gadis secantik itu. Saat bersamaan, tetangga usahanya bernama Jimmy menyapanya. Jimmy adalah seorang tukang cukur rambut. Tokonya berada persis di samping toko ayah Max. Tentu saja sekarang menjadi toko Max. Jimmy berceloteh tentang pasangan itu dan bertanya kepada Max bagaimana dengan masa depannya. Tentu saja Max mengelak. Ia merasa tak pantas mendapatkan apa-apa karena ia hanya seorang tukang sepatu. Tetapi Jimmy terus memberikan semangat bahwa ia melakukan hal yang baik dan itu adalah pekerjaan ayahnya dulu. Namun nasihat Jimmy dianggap tidak begitu penting bagi Max. Yeah, I gotta get back to work. Tak lama kemudian datang pula tamu yang bernama Carmen. Ia adalah seorang pegiat sosial. Ia sengaja mendatangi setiap toko yang ada di situ untuk meminta dukungan, di mana lokasi itu sebenarnya sedang diperebutkan oleh seorang pengusaha kaya yang akan merubah tempat itu menjadi pemukiman mewah. Namun Mac berdalih ini bukan tokonya, tetapi toko ayahnya, sehingga ia tak bisa memberikan dukungan. Bahkan ia tak peduli jika ada yang ingin merebut atau menguasai kawasan itu. Namun wanita itu terus mendesak dengan rasa peduli. Dia mengajak Max untuk tetap bergabung, ikut membela seperti yang dilakukan Tuan Solomon, seorang pria tua yang dengan gigih mempertahankan tempat itu. Tapi Max tetap tidak mau peduli. Hey, did you get our number? Not that. Setelah seharian bekerja, seperti biasa Max kembali. Ia hidup bersama ibunya yang sudah tua. Tentu saja ibunya menginginkan Max segera berumah tangga. Namun keinginan ibunya membuat Max merasa risih. Okay, I will, but not tonight.
Keesokan harinya, seperti biasa, Max berada di tokonya. Ia kedatangan seorang preman yang ingin mereparasi sepatu. Dari gaya dan penampilannya, pria itu dikenal sebagai orang yang kaya. Ia menggunakan jam tangan yang mewah, yang rasanya mustahil Max bisa memilikinya. Setelah membayar ongkos, pria itu pun meninggalkan sepatu yang lain untuk diperbaiki hingga sore. Dan pria itu mendesak agar sepatu itu siap tepat waktu. Dan ia memaksa Max agar tidak menutup tokonya sampai ia mengambil sepatunya. And I need them tonight. They close it when I get my shoes. Lalu Max pun segera memperbaiki sepatu itu. Namun malang, mesin yang biasa digunakan Max terbakar. Dan montir yang biasa memperbaikinya pun tak bisa datang saat itu. Sedangkan sepatu itu harus siap sampai sore. Maka Max pun turun ke bagian bawah tokonya. Ia terpaksa harus menggunakan mesin jahit tua peninggalan ayah dan kakeknya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tentu saja, Max juga mampu menggunakan mesin tua itu, walau mesin itu sudah lama tidak dipergunakan. Saat bersamaan, Jimmy menghampiri Max. Ia memastikan apa yang dilakukan Max. Perlu diketahui, Jimmy adalah orang yang sangat perhatian. Selain mereka bertetangga, Jimmy mengaku ia adalah teman dekat ayahnya. Jimmy menceritakan bahwa ia sering meminta ayah Max untuk menjual barang-barang tua itu. Namun, ayah Max berusaha mempertahankan. Menjelang malam hari, Max juga belum menutup tokonya, karena ia masih menunggu pelanggannya yang berjanji akan mengambil sepatunya tadi. Tetangganya Jimmy izin pulang lebih dahulu. Seperti biasa, ia selalu memberi Max makanan acar, sejenis makanan manisan. Hingga larut malam, pelanggan yang ditunggu tak kunjung datang. Max terus menunggu sambil membaca koran. Sekilas ia melihat botol acar yang diberi Jimmy. Ia pun melirik kepada sepatu pelanggannya. Ia merasa penasaran karena tentu saja sepatu itu adalah milik seorang yang kaya. Preman tadi yang di akhir cerita nanti, baru kita akan tahu bahwa namanya adalah Leon. Barangkali namanya Leonardo. Ukuran size sepatu itu pun kebetulan sama dengan ukuran Max, yaitu 10,5. Lalu Max pun mencoba sepatu itu. Namun seketika ia dikagetkan saat wajahnya berubah menjadi wajah Leonardo, pemilik sepatu itu. Karena ketakutan, ia segera melepas sepatu itu. Dia merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa wajahnya berubah saat dia menggunakan sepatu pelanggannya. Max mulai berpikir bahwa Leon, sang pemilik sepatu, adalah orang yang sakti. Tapi entahlah. Karena takut, ia pun segera mengunci pintunya dan berniat mencoba kembali. Dengan takut-takut, ia coba mengenakan sepatu itu. Benar saja, untuk kali kedua, wajahnya pun berubah. Lalu ia memiliki firasat. Ia mencoba mencari beberapa sepatu lain dan mencobanya. Namun tidak terjadi perubahan apa-apa. Tentu saja ia tambah yakin bahwa sepatu itu adalah biangnya. Seketika ia pun terpikir mesin jahit yang ia gunakan. Dia pun kembali turun dan memeriksanya. Tentu saja mesin itu tidak menunjukkan keanehan. Untuk membuktikannya, lalu Max pun menjahit beberapa sepatu lain, lalu mengenakannya. Benar saja, wajahnya pun kembali berubah. Tentu saja sesuai dengan pemilik sepatu itu. Hal itu membuatnya tambah penasaran dan mencoba beberapa sepatu lain. Dan hal itu membuat ia sendiri merasa lucu. Kok bisa ya terjadi seperti itu? Bahkan sepatu pemilik orang yang sudah mati pun bisa terjadi. Hebatnya suara, postur tubuh, dan aroma tubuh Max juga berubah seperti pemilik sepatu itu. Setelah kejadian itu, Max tampak bersemangat. Dia mulai ingin menjadi orang lain. Hari itu, Max mencoba membuktikan penyamarannya. Dia sengaja masuk ke toko Jimmy sebagai orang lain. Benar saja, Jimmy pun tak mengenalnya. Itu menunjukkan bahwa penyamarannya benar-benar nyata. Dia pun bergumam. Kini dia bisa menjadi siapa saja yang ia mau. Semakin banyak pelanggan, semakin banyak koleksi penyamarannya. Max mulai memanfaatkan keajaibannya itu untuk hal-hal yang salah, seperti makan di restoran tanpa membayar. Tentu saja ia menyamar menjadi orang lain. Bahkan ia mengambil mobil seorang pemuda kaya setelah ia meminta paksa sepatu milik pemuda itu. Namun di sisi lain, Max mencoba memanfaatkan keajaibannya itu untuk merubah dirinya menjadi ayahnya sendiri. Karena sebenarnya ibunya sangatlah kehilangan dan merindukan kehadiran ayahnya. Dia pun mengambil sepatu milik ayahnya dan dijahit dengan mesin ajaib itu. Sementara scene berpindah kepada seorang wanita cantik tetangganya tadi. Ia datang ke toko Max dan berniat memperbaiki sepatu milik pacarnya. Dan ukuran sepatu itu pun ternyata juga 10,5.
Tentu saja Max ingin mencobanya. Seketika Max berubah menjadi pacar wanita itu. Ia menjelma menjadi seorang lelaki ganteng yang diidam-idamkan banyak wanita. Namun tentu saja sifat asli Max tidak akan berubah. Meskipun postur dan wajahnya berubah, ia kelihatan lugu di depan para wanita. Tentu saja itu tak akan berhasil. Saat kembali ke tokonya, pemuda pemilik sepatu itu pun keluar dari pintu rumah pacarnya. Beruntung saja penyamaran Max tak terbongkar, karena ia segera melepas sepatunya itu. Namun pikiran kotornya kembali menggoda. Ia berniat masuk ke apartemen wanita itu. Tentu saja Max kaget, karena wanita itu menganggap Max adalah pacarnya. Kencan dan peluang itu tak mau ia lepaskan. Dia mencoba memanfaatkannya, namun saat ia ingin membuka celananya, ia teringat bahwa apabila ia membuka sepatunya, maka penyamarannya pun akan terbongkar. Maka ia pun melarikan diri. I can't do this. Gotta go. Are you serious? Bye. Emiliano? Hari itu Max kembali bertemu dengan Charmaine, wanita pegiat sosial yang tadi membujuknya. Namun dari cerita mereka, Max masih tak peduli. Hanya saja Max merasa kagum dengan wanita itu. Max mencoba mengintip di tempat kerja Charmaine, tapi ia menyamar sebagai orang lain. Malam itu tiba waktunya Max membuat kejutan bagi ibunya. Dia telah merubah dirinya menjadi ayahnya untuk makan malam bersama ibunya, sesuai dengan keinginan sang ibu. Tentu saja malam itu menjadi malam yang paling bahagia bagi ibunya. Setelah sekian lama ayahnya pergi, akhirnya mereka dapat bertemu kembali. Malam itu dihabiskan ibunya dengan bersantai-santai bersama ayahnya, makan, minum, dan bercengkrama. Penyamaran Max pun berhasil. Namun keesokan harinya, Max dikejutkan dengan kejadian yang memilukan, di mana ibunya ternyata meninggal dunia. Ia sangatlah menyesal. Pertemuan ibunya dengan ayahnya merupakan pertemuan terakhir sebelum ia wafat. Semua orang tampak hadir memberikan ucapan duka kepada Max. Jimmy juga hadir di situ. Seperti biasa, ia terus menasihati Max. Namun sekali lagi, Max tampak marah dengan keadaan yang dialami. Ya, lagi-lagi karena ayahnya. Jimmy terus menguatkannya, mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Thomas, it's gonna get better. Just give it time. Setelah lama menunggu beberapa hari, akhirnya Leon, preman pemilik sepatu, datang ingin mengambil sepatunya. Namun karena ia tidak membawa tiketnya, ya semacam nota begitu, maka Max tidak mau memberikan sepatunya. Tentu saja hal itu membuat Leon sangat marah. Hari itu Max mulai berniat untuk mencelakakan Leon karena kesombongannya. Dia mengikuti Leon dengan terus menyamar menjadi beberapa orang lain. Berbekal sebuah tas yang penuh berisi sepatu, ia terus membuntuti keberadaan Leon. Tentu saja ia ingin mengetahui di mana Leon tinggal sebenarnya. Sampai akhirnya ia mendapati Leon tinggal di sebuah apartemen lantai 3. Saat ia mendapati Leon meninggalkan apartemennya, Max pun menyamar menjadi Leon. Kebetulan sekali ia masuk ke apartemen milik Leon. Di sana ia dapati seorang wanita, tentu saja pacar Leon. Namun wanita itu kelihatannya marah-marah. Ternyata Leon dikenali keras dan suka memukul pacarnya. Tentu saja Max berpura-pura saat pacarnya bertanya mengapa ia kembali. Karena baru saja ia meninggalkan apartemen itu. Lalu Max berdalih akan mengambil sesuatu. Namun wanita itu pun tak peduli, ia terus mengoceh. Setelah tinggal sendiri, lalu Max pun nekat membongkar dan menggeledah rumah itu. Tujuan utamanya adalah mencari jam tangan milik Leon. Tanpa sengaja, ia menemukan beberapa senjata dan alat sengatan listrik. Ia kaget karena selama ini tak pernah menggunakan semua itu. Bahkan alat sengatan listrik itu pun membuat dia menjadi pingsan setelah ia mencoba menyetrum dirinya sendiri. Setelah lama pingsan, ia tersadar dan berniat untuk keluar. Namun ternyata Leon sesungguhnya telah kembali. Akhirnya mereka pun berpapasan dan Leon yang asli heran lalu memukul Max. Beruntung Max selamat setelah ia menggunakan sengatan listrik. Bukannya kabur, Max malah mengikat Leon. Dia mengancam dan tetap ingin mendapatkan jam tangan mewah itu. Setelah merasa terdesak, Leon menunjukkan tempat persembunyian jam tangannya. Namun seketika anak buah Leon pun datang. Max harus berpura-pura menjadi Leon. Mereka pun pergi ke sebuah tempat, di mana Leon ditugaskan untuk membunuh seseorang dengan bayaran yang besar. Tentu saja Max tak mau melewatkannya, karena ia menginginkan bayaran itu. Leon palsu dipertemukan dengan seorang wanita kaya bernama Greenwald. Ia mendapat tugas untuk membunuh seorang kakek tua yang bernama Solomon, yang tinggal di kawasan Green Street. Tentu saja Leon palsu tahu itu adalah kawasan tempat tinggalnya, dan kakek tua yang bernama Solomon itu adalah kakek tua yang bertahan tidak mau digusur rumahnya seperti yang diceritakan Charmaine. Setelah menerima sebagian bayaran uang,
Max berusaha menyusun rencana bagaimana semuanya tampak nyata. Ia pun bergegas kembali ke apartemen Leon yang asli. Tanpa diduganya, ternyata Leon yang asli berhasil selamat. Kini Max dalam ancaman karena terakhir kali ia menyamar sebagai wanita bencong. Tentu saja postur dan gerak tubuhnya merepotkan. Ia hampir saja celaka. Namun Max berhasil melepas sepatu. Maka penyamarannya pun sebagai wanita bencong itu pun terbuka. Melihat hal itu, Leon pun kaget. Max berusaha lari. Namun, tanpa sengaja, akhirnya Max telah membunuh Leon menggunakan hak sepatunya. Hal ini kembali membuat Max menjadi ketakutan. Dia pun segera keluar dan lari meninggalkan apartemen itu. Tentu saja itu bukanlah hal yang disengaja. Namun keesokan harinya, ia malah melaporkan kejadian itu kepada polisi. Dia telah mengaku apa yang terjadi. Akhirnya polisi pun turun dan memeriksa lokasi. Sesampainya di apartemen Leon, tidak ditemukan satu mayat pun. Bahkan karpet yang tadinya ada bekas darah pun sudah tidak terlihat. Termasuk tas biru yang berisi sepatu dan uang bayaran Greenwald tidak ada di situ. Tentu saja polisi menganggap laporan Mac adalah bohong. Mac dianggap sebagai orang gila yang membuat laporan palsu. Meskipun Mac berusaha meyakinkan polisi itu, terbukti itu semua tidaklah terjadi. Lalu Max pun kembali ke tokonya. Yang lebih mengherankan, tas dan sepatunya tadi ternyata ada di tokonya. Max mulai menyadari bahwa yang dilakukannya adalah salah. Lalu ia pun berusaha ingin mengembalikan uang itu kepada pemiliknya. Ia kembali bertengkar dengan Jimmy, yang terus ikut campur masalahnya. Jimmy merasa peduli karena ia melihat Max menutup tokonya seharian, dan hal itu tidaklah baik. Namun nasihat Jimmy kali ini pun sia-sia. Setelah kejadian itu, Max sengaja menemui Jimmy. Ia mengaku salah dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Jimmy selama ini. Dan Max mulai berniat ingin memanfaatkan keajaibannya untuk membantu Charmaine. Lalu ia pun menemui Charmaine dan menceritakan yang sesungguhnya terjadi. Ia pun bercerita bahwa Greenwald berniat membakar gedung bersama kakek tua itu. Namun walaupun ancaman seperti itu, kakek tua itu tetap tak mau pindah. Akhirnya Max pun bersepakat dengan Tuan Solomon. Ia akan menyamar menjadi orang tua itu. Namun Charmaine tidak tahu rencana mereka. Lalu Max pun menyamar menjadi Tuan Solomon dan membuat kesepakatan dengan Greenwald dengan meminta tebusan $100,000 dan uang tiket ke Chicago tempat anaknya. Nyonya Greenwald pun menyetujuinya. Ia telah menugaskan anak buahnya untuk menyerahkan uang dan menemani kakek itu sampai ke Chicago. Tentu saja itu untuk memastikan keselamatannya. Namun sebenarnya mereka tetap akan membunuh Tuan Solomon dan mengambil kembali uang itu. Rencana pun berjalan seperti semula. Namun untuk mengelabui Greenwald, Max sengaja mengambil sepatu anak buah Greenwald. Tentu saja agar Max bisa berubah menjadi mereka. Sepatu itu diambil saat kedua pesuruh itu datang ke apartemen Solomon saat mereka menjemput orang tua itu. Sekarang seluruh komunikasi Greenwald dan anak buahnya diambil alih oleh Max karena mereka semua sudah dilumpuhkan. Kini giliran Greenwald mendatangi apartemen Solomon. Ia ingin memastikan bahwa apartemen itu benar-benar telah kosong. Namun saat ia masuk ke apartemen itu, orang tua itu masih berada di situ. Sebenarnya itu adalah Max, bukan Tuan Solomon. Tuan Solomon yang asli benar sementara kembali ke Chicago. Karena merasa dibohongi, Greenwald pun mulai mengancam Tuan Solomon palsu. Namun Max sengaja sebelumnya sudah mengundang pihak televisi untuk meliput dan merekam semua ancaman yang diutarakan Greenwald. Tentu saja wanita itu pun kaget. Kini setelah ia merasa dibohongi, ia juga merasa dijebak karena telah mengancam seorang lelaki tua. Meski Greenwald berdalih tak melakukannya, tapi rekaman telah membuktikan. Setelah semuanya beres, Charmaine pun menemui Max. Tentu saja ia kagum bagaimana Max bisa menyelesaikan semua masalah itu. Rasa simpati Charmaine berubah menjadi rasa suka. Akhirnya Max pun punya pasangan. Keberuntungan berkat mesin jahit sepatu ajaibnya. Kini tugas Max tidak hanya sampai di situ, ia terus berbuat baik. Ia kembali menyamar menjadi Leon dengan memberikan jam-jam tangan berharganya kepada bekas pacarnya. Semua dilakukannya demi merubah citra pacarnya terhadap Leon, meskipun sebenarnya Leon sudah mati. Namun naas saat Max keluar dari rumah pacar Leon, Max disergap oleh orang yang tak dikenal. Benar saja saat Max berubah menjadi Leon, ia akan mendapati banyak musuh, karena memang Leon terkenal sebagai orang yang jahat. Namun tiba-tiba kendaraan mereka telah mengalami kecelakaan. Kini Max terbaring di toko Jimmy. Untuk kesekian kalinya, Max telah diselamatkan oleh Jimmy. Jimmy kembali menawarkan acar kepada Max. Sama seperti sebelumnya, Max selalu menolak pemberian Jimmy. Sampai akhirnya Jimmy pun mengatakan, acar itu akan menjaga tubuhmu jika kau berubah, memberimu kekuatan saat kau berpindah dari tubuh satu ke tubuh yang lain. Mendengar hal itu, tentu saja Max pun kaget. Bagaimana Jimmy boleh tahu semua itu? Jimmy akhirnya mengaku dia jugalah yang telah membersihkan bekas pembunuhan Max terhadap Leon dan membawa tasnya kembali ke toko.
Lalu Max bertanya bagaimana Jimmy melakukannya. Akhirnya Jimmy pun mengaku bahwa ia bukanlah hanya tukang pangkas rambut, tetapi dia juga tukang sepatu. Ternyata Jimmy adalah ayahnya sendiri. Benar saja, Max pun kaget sampai melepaskan gelasnya. Seketika Max pun memeluk ayahnya. Ternyata yang selama ini berada di sebelahnya adalah ayahnya sendiri. Namun itu tak bertahan lama. Max kembali marah-marah kepada ayahnya yang telah menghilang meninggalkan mereka. Sampai akhirnya ayahnya menunjukkan sebuah ruangan rahasia yang penuh dengan sepatu. Sepatu itu menjadi koleksi ayahnya dan ia bisa berubah menjadi siapa saja. Mine will work for you. Sepatu itu berasal dari 3 keturunan sebelumnya. Kakek buyutnya, kakeknya, dan ayahnya sendiri. Akhirnya kini Max pun menyadari, selama ini ayahnya tak pernah meninggalkannya. Mereka pun sepakat untuk menutup toko dan pergi menghabiskan waktu bersama. Tentu saja mereka tak akan keluar lewat depan. Bagi tukang sepatu, banyak jalan rahasia bagi mereka. Kini Max pun mulai tahu bahwa bukan hanya mereka tukang sepatu yang punya keajaiban. Namun dari mereka semua ada yang memanfaatkan untuk kebaikan, dan ada pula yang memanfaatkan untuk kejahatan. Filmnya pun selesai. Oke teman-teman pecinta film, ikuti terus channel ini, kami terus akan mereview film-film menarik buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.